sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 dan siarah Fresh Juice 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Holy Land dan ke Turki. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekali lagi, klik bit.ly/donasi FJ. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan Renungan Minggu 30 Oktober 2022 bersama Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Halo para pemirsa Daily Fresh Juice dimanapun Anda sekalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda pada hari ini, hari yang mendatangkan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita simak dan renungkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan, menurut saya Zakheus ini orangnya hebat. Meskipun badannya pendek, dia adalah orang yang sangat kaya dan menjadi kepala pemungut cukai, punya anak buah yang siap melaksanakan perintahnya. Nah, posisi ini merupakan sebuah karier yang tidak mudah diraih pada zaman pemerintahan Romawi yang menjajah Palestina pada waktu itu. Pemerintah Romawi tentu tidak sembarangan mengangkat seseorang menjadi kaki tangan mereka. Umumnya yang diangkat adalah mereka yang punya pengaruh dalam masyarakat dan loyal kepada mereka sebagai penjajah. Jadi bisa dikatakan Zakheus ini hidupnya berkelimpahan, tak berkekurangan sesuatu pun, dan menjadi orang terpercaya bagi pemerintah Romawi.
Jadi dari luar, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, kita melihat Zakheus ini adalah orang yang sukses. Orang yang bahagia hidupnya karena memiliki harta kekayaan yang banyak. Tetapi, jauh di dalam hati sanubarinya yang terdalam, dia sebenarnya seorang pribadi yang sangat menderita. Zakheus menderita bukan karena kekurangan material atau finansial, melainkan kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang sebangsanya. Sebagai kepala pemungut cukai, dia selalu dianggap sebagai pemeras rakyat, pribadi yang selalu mencari keuntungan untuk kantongnya sendiri. Sebagai kepala pemungut cukai, dia juga dicap sebagai antek penjajah Romawi, dan karenanya dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Orang Farisi yang religius pasti tidak akan sudi masuk ke rumah pemungut cukai, apalagi makan minum bersama mereka. Pasti mereka tidak mau. Karena jika ini terjadi, mereka melihat bahwa mereka telah tercemar dan berdosa di hadapan Allah. Nah, pandangan sebelah mata orang-orang Yahudi pada zamannya ini telah membuat Zakheus merasa diri seperti pendosa kelas kakap, dan karenanya hatinya sangat rindu ingin bertemu Tuhan. Dia ingin bertobat dan memperbaiki kesalahannya selama masih ada waktu. Oleh sebab itu, setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus, hidup Zakheus sungguh-sungguh berubah. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus memintanya untuk turun karena dia ingin bermalam di rumahnya, Zakheus menanggapi sapaan Tuhan ini tanpa ragu-ragu. Dikatakan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika pertobatan dan rahmat keselamatan ditawarkan kepada kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita lambat-lambat saja, atau seperti Zakheus yang segera turun dan menerima Tuhan dengan sukacita? Dia tidak menunggu-nunggu. Dia mengambil setiap kesempatan, karena setiap kesempatan dilihat sebagai kesempatan emas, terutama yang terkait dengan keselamatan hidupnya, keselamatan jiwanya. Karena bagi Zakheus, keselamatan yang diterimanya dari Tuhan dan kesempatan itu tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Karena dia mengambil setiap kesempatan yang ada, dan kesempatan itu adalah momen yang paling berahmat baginya. Hidupnya berubah. Dengan mengungkapkan keinginannya untuk menumpang di rumah Zakheus, Tuhan Yesus sebenarnya menunjukkan perhatian dan cintanya kepada seseorang yang dianggap pemeras dan penjajah oleh orang-orang sejamannya. Orang-orang yang dianggap berdosa dan kotor inilah yang didekati oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu yang kedua, Zakheus membuat nazarnya tidak main-main. Hebat nazarnya ini. Hukum ganti rugi atau restitusi yang diungkapkannya kepada Tuhan Yesus melampaui apa yang diatur oleh kitab Keluaran bab 22 ayat 1 sampai 4, di mana dikatakan bahwa ganti rugi 4 kali lipat atau 5 kali lipat hanya berlaku untuk sapi atau domba yang dicuri, dan jika dia menyembelih atau menjualnya, dan hanya jika cukup banyak orang yang menyaksikan tindakan itu. Namun dalam kasus Zakheus, dia berani berkata, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini menunjukkan sikap pertobatan yang serius dan tidak main-main. Maka Zakheus ini, ketika dia menangkap rahmat keselamatan itu, dia mau bertobat secara total di hadapan Tuhan dan mengubah hidupnya 180 derajat dari kehidupannya sebagai seorang pendosa sebelumnya. Dia mau memperbaiki kehidupannya itu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Maka apa yang bisa kita pelajari
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang terkasih. Yang pertama, kebahagiaan hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Pengalaman Zakheus telah menunjukkan hal itu. Dia memiliki semuanya, harta, benda, jabatan, dan kenikmatan dia punya. Tetapi hatinya hampa karena adanya pandangan sebelah mata dari orang-orang sejamannya. Dan dia menemukan kebahagiaan sesungguhnya itu ada dalam Tuhan, sehingga dia mampu dan berani bertaruh hartanya demi harta yang sangat berharga itu, yaitu keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepadanya. Maka belajar dari pengalaman Zakheus, kita bisa berkata bahwa harta benda, jabatan, dan kenikmatan hanyalah sementara dan ada batasnya. Kita menerima semuanya itu sebagai sebuah pinjaman dan menggunakannya hanya sebagai sarana, bukannya tujuan. Pada akhir kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa kita bawa, tetapi iman, harapan, dan kasih, inilah yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi yang pertama, kebahagiaan hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Yang kedua, dari peristiwa Zakheus ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencari dombanya yang hilang, berdosa, dan kehausan. Dia bukanlah seperti para pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu yang menelantarkan justru mereka yang sebenarnya memerlukan pertolongan. Maka misi kita adalah mencari mereka yang terpinggirkan, yang ditinggalkan, dan yang terabaikan. Kita dipanggil untuk memeluk mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat, yang tidak diperhitungkan. Inilah misi keadilan dan kebenaran. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang terkasih, saya mengundang kita bersama. Mari kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita melihat bahwa kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan, dan kita punya misi di dunia ini untuk memeluk mereka yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Jika ini kita buat, kita juga pasti akan diberkati berlimpah-limpah, dianugerahi keselamatan seperti yang telah diterima oleh Zakheus. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk mendaftar ulang tahun Fresh Juice Live yang ke-10. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.